Oke guys ya, kembali lagi di Makanan Unik India. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kupu-kupu di atas awan. Selamat makan siang kawan. Ya, tabi salamat, linguna latai, salam sujud, karen di Malempang, adil katalino, bacaramin kasaruga, basengat kajubata alus. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga tahun ini puasa kita tidak tunai. Amin. Ya. Mohon izin rekan-rekan menyampaikan materi dari kami yang berumatkan saya sendiri, Aldi Fandi, Nafifa Iskandar, Maulidia Duryati, dan Fauzia Febi. Ya, langsung saja dimulai dengan judul Philosophical Hermeneutics by Hans Georg Gadamer atau Filosofi Hermeneutika dari Hans Georg Gadamer. Ya, sebelum kita masuki lebih lanjut ke materinya, sebaiknya kita mengenal dulu siapa sih Hans Georg Gadamer ini. Ya, Hans Georg Gadamer lahir di Marburg pada tahun 1900. Ia belajar filsafat pada universitas di kota asalnya, yang antara lain pada Nikolai Hartmann dan Martin Heidegger, dan mengikuti kuliah juga pada Rudolf Bultmann, seorang teolog Protestan, pada tahun 1922. Ia meraih gelar doktor filsafat. 9 tahun kemudian, ia menjadi private dosen di Marburg setelah 3 tahun mengajar. Tepatnya pada tahun 1937, ia menjadi profesor. Akan tetapi, 2 tahun kemudian, Gadamer pindah ke Leipzig pada tahun 1947. Lalu ia pindah lagi ke Frankfurt am Main. Akhirnya, di tahun 1949, ia mengajar di Heidelberg sampai pensiunnya. Gadamer dikenal sebagai seorang penulis kontemporer dalam bidang hermeneutika yang amat terkemuka lewat karya monumentalnya Waarheid en Methode, Grundus einer philosophischen Hermeneutik, atau kebenaran dan metode sebuah hermeneutika filosofis menurut garis besarnya, yang telah menghantarkan dirinya sebagai seorang filsuf terkemuka di bidang hermeneutika filosofis. Terbitnya buku ini pada pertama kali di tahun 1960 dalam bahasa Jerman, dianggap sebagai salah satu kejadian terpenting dalam filsafat Jerman dewasa ini. Pada tahun 1965 diterbitkan cetakan kedua dengan suatu kata pendahuluan yang baru, di mana Gadamer menjelaskan maksudnya dan menjawab sejumlah keberatan yang telah dikemukakan oleh sementara kritisi. Ditambah lagi sebuah lampiran. Dan pada cetakan ketiga dari tahun 1972 masih ditambah lagi dengan suatu kata penutup. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Truth and Method atau Kebenaran dan Metode. Karya ini sekaligus merupakan contoh mengenai model penafsiran reproduktif dan penafsiran produktif, karena karya ini telah lahir ratusan artikel. Karena dari karya ini telah lahir ratusan artikel, puluhan buku, dan disertasi, serta makalah seminar yang khusus membicarakan berbagai dimensi buku Truth and Method. Lewat karya besar inilah Gadamer menjadi seorang pemikir hermeneutika historis paling ternama di abad ini. Pengertian hermeneutika. Secara etimologis, kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yang berarti menjelaskan, menerjemahkan, dan mengekspresikan. Kata bendanya hermenia, artinya tafsiran. Dalam tradisi Yunani kuno,
Kata hermenein dan hermenia dipakai dalam 3 makna, yaitu mengatakan to say, menjelaskan to explain, dan menerjemahkan to translate. 3 makna inilah yang dalam kata Inggris diekspresikan dalam kata to interpret. Interpretasi dengan demikian menunjuk pada 3 hal pokok: pengucapan lisan, penjelasan yang masuk akal, dan terjemahan dari bahasa lain. Secara historis, kata hermeneutika merujuk pada nama Hermes, tokoh seorang utusan Tuhan dalam mitologi Yunani yang bertugas menjadi perantara antara dewa Zeus dan manusia. Beliau bertugas menjelaskan kepada manusia perintah-perintah Tuhan mereka. Dengan kata lain, beliau bertugas untuk menjembatani antara dunia langit dengan dunia manusia. Konon suatu saat Hermes dihadapkan pada persoalan pelik ketika harus menyampaikan pesan Zeus untuk manusia, yaitu bagaimana menjelaskan bahasa Zeus yang menggunakan bahasa langit agar bisa dimengerti oleh manusia yang menggunakan bahasa bumi. Akhirnya, dengan segala kepintaran dan kebijaksanaannya, Hermes menafsirkan dan menerjemahkan bahasa Zeus ke dalam bahasa manusia, sehingga menjelma menjadi sebuah teks suci. Kata teks berasal dari bahasa Latin yang berarti produk tenunan atau pintalan. Dalam hal ini, yang dipintal oleh Hermes adalah gagasan dan kata-kata Zeus agar hasilnya menjadi sebuah narasi dalam bahasa manusia yang bisa dipahami. Dalam tradisi filsafat perennial terdapat dugaan kuat bahwa figur Hermes tak lain adalah Nabi Idris yang disebutkan dalam Al-Quran. Pendapat ini diakui oleh Hussein Nasr sendiri, bahkan oleh sebagian ulama dan mufassir lainnya. Di kalangan pesantren, pekerjaan Nabi Idris dikenal sebagai tukang tenun atau pemintal. Jika profesi Nabi Idris sebagai tukang tenun atau pemintal tersebut kita kaitkan dengan mitologi Yunani tentang dewa Hermes tadi, maka di antara keduanya terdapat korelasi positif, yaitu memintal atau merangkai dalam artian memintal atau merangkai kata dan makna yang berasal dari Tuhan agar nantinya pas dan mudah dipahami oleh manusia. Sementara itu, kata kerja memintal padanannya dalam bahasa Latin adalah tegere, sedangkan produknya disebut textus atau teks. Demikianlah sejak awalnya hermeneutika telah berurusan dengan persoalan bagaimana menjelaskan bahasa, lisan maupun tulisan yang tidak jelas, kabur, atau kontradiksi sehingga dengan amat mudah dimengerti dan tidak menimbulkan keraguan, kebimbangan, dan kesalah tafsiran bagi pendengar atau pembacanya. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, hermeneutika menjadi sebuah disiplin filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan understanding of understanding, pemahaman-pemahaman terhadap sebuah teks, terutama teks kitab suci yang datang dari kurun waktu, tempat, serta situasi sosial yang asing atau berbeda dengan pembacanya. Perspektif Gadamer tentang hermeneutika. Walaupun bukunya tersebut berjudul Truth and Method, kebenaran dan metode, namun Gadamer tidak bermaksud menjadikan hermeneutika sebagai metode. Bagi Gadamer, hermeneutika bukan hanya sekedar menyangkut persoalan metodologi penafsiran, melainkan penafsiran yang bersifat ontologi, yaitu bahwa understanding itu sendiri merupakan the way of being dari manusia. Jadi,
baginya lebih merupakan usaha memahami dan menginterpretasi sebuah teks, baik teks keagamaan maupun lainnya seperti seni dan sejarah. Gadamer mengawali dalam bukunya tersebut dengan menganalisis seni secara hermeneutis. Ia memperlihatkan bahwa perkembangan dalam ilmu pengetahuan alam mengakibatkan perubahan dalam penilaian manusia terhadap bentuk-bentuk pengenalan yang lainnya. Misalnya, pengalaman estetis. Ilmu pengetahuan mulai memonopoli pengenalan objektif sehingga pengalaman terhadap karya-karya seni diinterpretasikan sebagai subjek belaka. Menurut Gadamer, pengalaman seni benar-benar mengungkapkan kebenaran kepada kita dan membuat kita menjadi mengerti. Oleh karena itu, kesenian pun termasuk wilayah hermeneutika. Bagi Gadamer, sebuah karya seni, terutama drama dan musik, memegang peranan penting dalam memahami hermeneutika. Drama dan musik oleh Gadamer disebut sebagai the reproductive art, seni reproduktif. Dalam bukunya Truth and Method, Gadamer memulai diskusinya sebagaimana yang ditulis Richard lewat karya-karya seni, membawanya melangkah lebih jauh untuk mempertanyakan sekitar interpretasi teks-teks atau wacana, sejarah dan sesuatu yang diwariskan kepada kita lewat sebuah tradisi yang masih hidup. Apa yang sekarang diperlukan untuk memahami pemahaman itu sendiri dan melakukan ini dalam sebuah cara yang memungkinkan kita membuat pengertian tentang klaim bahwa pemahaman mestilah untuk memaknai sebuah teks. Sedangkan dalam menafsirkan sejarah misalnya, menurut Gadamer, intensi teologis penafsir sangat mempengaruhi dalam pengambilan makna. Maksudnya, sejarah sebagai sebuah peristiwa masa lalu, manusia diberi makna proyektif untuk memandang masa depan dengan kerangka berpikir hari ini. Oleh karenanya, objektivitas historis menjadi kabur. Yang ada adalah sebuah intensi ke depan berdasarkan asumsi-asumsi dan sistem nilai yang diwariskan oleh tradisi. Dengan bahasa lain, dalam tradisi hermeneutis Gadamer, ralat Gadamer, bahwa dalam setiap pemahaman atas teks unsur subjektivitas penafsir amat sulit dihindari. Bahkan secara ekstrem dikatakan bahwa sebuah teks akan berbunyi dan hidup ketika dipahami, ditafsirkan, dan diajak dialog dengan pembacanya. Teks menjadi bermakna karena kita yang memaknainya. Karena itu bisa dikatakan bahwa apa yang disebut pemahaman dan pengalaman agama sampai pada batas-batas tertentu merupakan refleksi dan penafsiran subjektif yang muncul dari proses dialog seseorang dengan dunia yang dihadapi, termasuk dunia tradisi dan teks keagamaan. Dengan kata lain, ketika seseorang membaca atau memahami sebuah teks, maka secara tidak langsung ia memproduksi ulang dan menafsirkan teks sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan subjektivitasnya. Oleh karena itu, sebuah teks yang sama ketika dibaca ulang akan melahirkan pemahaman yang baru. Teori hermeneutika Gadamer. Dalam teori Gadamer, membaca dan memahami sebuah teks pada dasarnya adalah juga melakukan dialog dan membangun sintesis antara dunia teks, dunia pengarang, dan dunia pembaca. Ketiga hal ini, dunia teks, dunia pengarang, dan dunia pembaca harus menjadi pertimbangan dalam setiap pemahaman, di mana masing-masingnya mempunyai konteks tersendiri, sehingga jika memahami yang satu tanpa mempertimbangkan yang lain, maka pemahaman atas teks menjadi kering dan miskin. Dan untuk mendapatkan pemahaman yang maksimal, Gadamer mengajukan beberapa teori.
Teori yang pertama adalah prasangka hermeneutik. Prasangka hermeneutik yang dimaksud di sini adalah bahwa dalam membaca dan memahami sebuah teks harus dilakukan secara teliti dan kritis. Sebab sebuah teks yang tidak diteliti dan diintegrasi secara kritis tidak dapat menutup kemungkinan besar sebuah teks akan menjajah kesadaran kognitif kita. Tetapi ada hal yang tidak mudah bagi seseorang untuk memperoleh data yang akurat mengenai asal-usul sebuah teks dan cenderung untuk menerima sumber otoritas tanpa argumentasi kritis. Yang kedua ada lingkaran hermeneutika atau prasangka hermeneutik. Bagi Gadamer, nampaknya baru merupakan tangga awal untuk dapat memahami sebuah teks secara kritis. Ia sebetulnya hendak menekankan perlunya mengerti. Bagi Gadamer, mengerti merupakan suatu proses yang melingkar. Untuk mencapai pengertian, maka seseorang harus bertolak dari pengertian. Misalnya, untuk mengerti suatu teks, maka harus memiliki prapengertian tentang teks tersebut. Jika tidak, maka tidak mungkin akan memperoleh pengertian tentang teks tersebut. Tetapi, di lain pihak, dengan membaca teks itu, prapengertian terwujud menjadi pengertian yang sungguh-sungguh. Proses ini oleh Gadamer disebut dengan The Hermeneutical Circle atau lingkaran hermeneutika. Apa yang dimaksud dengan prasangka hermeneutika dan lingkaran hermeneutika? Bagi Gadamer, di atas mengandaikan bahwa dalam melakukan interpretasi atau pemahaman terhadap suatu teks, seorang hermeneut atau pelaku interpretasi tidak berada dalam keadaan kosong. Dia akan membawa serangkaian praanggapan ke dalam teks tersebut. Bila teori ini kita kaitkan dengan ilmu tafsir dan tradisi Islam, maka seorang musafir Al-Quran, ia akan membawa sejumlah prasangka berupa misalnya pengetahuannya tentang bahasa Arab, puisi, konteks dan intrateks dalam Al-Quran, dan interteks antara Al-Quran dengan teks yang lainnya. Dan yang ketiga ada aku, engkau, menjadi kami. Menurut Gadamer, sebuah dialog seperti dialog kita dengan teks akan dipandang sebagai dialog yang produktif jika formulasi subjek-objek aku, engkau telah hilang dan digantikan dengan kami. Sebetulnya, pemahaman itu tidak hanya sampai di situ, karena kesadaran subjek yang dari aku engkau menjadi kami masih potensial untuk menghalangi sebuah partisipasi maksimal untuk memperoleh pemahaman yang benar sebelum subjek kami hilang melebur pada substansi yang didialogkan. Ibarat pemain bola yang bisa memperoleh secara benar dan autentik ketika yang bersangkutan mengalami sendiri serta lebur di dalam peristiwa permainan yang sehat dan ideal, di mana pemain, wasit, penonton meninggalkan identitas, keakuannya, dan semua tertuju pada kualitas dan seni permainan itu sendiri. Jadi, sikap memahami sebuah teks sedapat mungkin bagaikan upaya memahami dan menghayati sebuah festival yang menuntut apresiasi dan partisipasi, sehingga pokok bahasan itu sendiri yang hadir pada kita, bukan lagi kesadaran subjek atau objek. Yang keempat ada hermeneutika dialektis. Gadamer menegaskan bahwa setiap pemahaman kita senantiasa merupakan suatu yang bersifat historis, peristiwa dialektis, dan peristiwa kebahasaan. Karena itu, terbuka kemungkinan terciptanya hermeneutika yang lebih luas. Hermeneutika adalah ontologi dan fenomenologi pemahaman. Kunci bagi pemahaman adalah partisipasi dan keterbukaan, bukan manipulasi dan pengendalian. Lebih lanjut, menurut Gadamer, hermeneutika berkaitan dengan pengalaman, bukan hanya pengetahuan, berkaitan dengan dialektika, bukan metodologi. Metode dipandangnya bukan merupakan suatu jalan untuk mencapai suatu kebenaran. Metode menurut Gadamer tidak mampu mengimplisitkan kebenaran yang sudah diimplisit di dalam metode. Hermeneutika dialektis membimbing manusia untuk menyikap hakikat kebenaran serta menemukan hakikat realitas segala sesuatu secara sebenarnya. Relasi hermeneutika dengan tafsir. Dari uraian di atas, sekilas secara etimologis nampaknya tidak ada perbedaan antara hermeneutika dengan penafsiran, atau dengan ungkapan lain, hermeneutika adalah merupakan seni berinterpretasi. Jika demikian, bila dibandingkan dengan ilmu tafsir dalam tradisi keilmuan Islam,
maka hermeneutika semakna dengan tafsir atau penafsiran, meskipun dalam perjalanan sejarah keduanya dibedakan dalam tataran teologis. Penafsiran biasanya disejajarkan dengan praktik penafsiran, sedangkan hermeneutika ditunjuk pada suatu prinsip dan kriteria dari praktek tersebut. Dengan kata lain, hermeneutika adalah teori penafsiran. Hermeneutika sebagai bentuk upaya penafsiran dan memberi makna atas sebuah teks. Maka inti dari pemikiran hermeneutika Genmar bertumpu pada konsep memahami. Pemahaman selalu dapat diterapkan pada keadaan kita saat ini, meskipun pemahaman itu berhubungan dengan peristiwa sejarah, dialektika, dan bahasa. Oleh karenanya, pemahaman selalu mempunyai posisi, misalnya posisi pribadi kita sendiri saat ini. Pemahaman tidak pernah bersifat objektif dan ilmiah, sebab pemahaman bukanlah mengetahui secara statis dan di luar kerangka waktu, tetapi selalu dalam keadaan tertentu, pada suatu tempat khusus dalam kerangka ruang dan waktu, misalnya dalam sejarah. Semua pengalaman yang hidup itu menyejarah. Bahasa dan juga pemahaman menyejarah. Proses pemahaman sebenarnya merupakan interpretasi itu sendiri. Sebab bila akal pikiran memahami, maka di dalamnya tercukup juga interpretasi. Sebaliknya, bila akal pikiran kita melakukan interpretasi, maka terangkum juga pemahamannya. Walhasil, yang terpenting dari seluruh pemikiran Gadamer adalah bahwa pemahaman terhadap sebuah wacana atau teks akan terjadi manakala teks itu terus-menerus ditempatkan dalam kerangka konteks yang berubah secara kontinu. Perubahan kontinuitas dalam memahami teks akan mudah dengan mengikuti perubahan kontinuitas dalam suatu karya. Karena itu, suatu peristiwa atau makna suatu teks yang nampak di hadapan kita bukanlah suatu yang tetap. Suatu kesadaran historis memuat hubungan antara masa lalu dan masa kini, sedangkan masa kini telah kita ketahui melalui media universal yaitu bahasa. Dengan demikian, cakupan pemahaman kita menjadi universal. Oleh karena itu, hubungan manusia dengan dunianya pada hakikatnya adalah bersifat kebahasaan. Oleh karena itu, dapat ditangkap dan dipahami. Maka hermeneutika sebenarnya merupakan suatu yang universal dan bukannya hanya sekedar metode dalam memahami sesuatu. Dengan demikian, Genmar nampaknya mengembangkan pengertian hermeneutika yang berpusat pada bahasa yang bersifat ontologis, dialektis, dan spekulatif. Tujuan hermeneutikanya bukanlah suatu metode, bukan pula membuat sejumlah aturan yang objektif sah, melainkan memahami pemahaman sekomprehensif mungkin. Untuk itu, ia mengajukan sejumlah teorinya, sebagaimana tersebut di atas. Teori Genmar tersebut adalah sebuah upaya penerapan dari tugas pokok hermeneutika, yaitu bagaimana menafsirkan sebuah teks yang asing menjadi tidak asing, bagaimana menelusuri pesan dan pengertian dasar sebuah ungkapan dan tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang, dan kontradiksi, sehingga menimbulkan keraguan dan kebimbangan bagi pendengar atau membaca. Karena itu, proses pemahaman dan interpretasi tidak dengan metode induksi dan tidak pula dedukasi, melainkan dengan metode alternatif yang oleh Komarudin Hidayat disebut dengan metode abduksi, yaitu menjelaskan data berdasarkan asumsi dan analogi, penalaran, serta hipotesa-hipotesa yang memiliki berbagai kemungkinan kebenaran. Di sini, prakonsepsi dan pradisposisi seorang penafsir dalam memahami teks memiliki peran yang besar dalam membangun makna. Dalam tradisi hermeneutika, sebuah teks menawarkan berbagai kemungkinan untuk ditafsirkan berdasarkan sudut pandang serta teori yang hendak dipilihnya. Namun, begitu tidak berarti hermeneutika mendukung pada relativisme nihilisme, melainkan justru hendak mencari pemahaman yang benar atau sebuah teks yang hadir pada
kita sebagai tamu asing. Memahami sebuah teks asing sama halnya dengan memahami integrasi orang asing yang sama sekali tidak kita kenal. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan rekonstruksi makna seobjektif mungkin, sebagaimana yang dikehendaki oleh pengarang atau penyusun teks. Dengan ungkapan lain, hermeneutika merupakan berusaha menemukan gambaran dari sebuah bangunan makna yang benar yang terjadi dalam sejarah yang diberikan kepada kita oleh teks. Dalam prosesnya, intuisi penafsir sangat diperlukan di samping sikap curiga dan waspada, agar kita tidak tertipu oleh sistem tanda atau struktur gramatika bahasa yang ada di permukaan, sehingga mengaburkan makna yang lebih objektif. Lalu yang menjadi persoalan bagaimana sejumlah teori Gadamer pada khususnya pada teori hermeneutika pada umumnya kita terapkan dalam upaya memahami sebuah teks keagamaan. Dalam hal ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Bila kita merujuk pada sejumlah kitab-kitab tafsir, nampaknya para mufasir juga menggunakan teori hermeneutika dalam penafsiran. Mereka menggunakan meskipun istilah yang mereka gunakan bukan hermeneutika. Satu contoh karya tafsir Al-Badawi, Anwar Al-Tanzil wa Asrul Al-Ta'wil. Metode hermeneutika Al-Badawi dan para mufasir pada umumnya adalah apa yang disebut dengan internal relationship, hubungan internal, yaitu hubungan internal dalam Al-Quran atau dalam terminologi tafsir tersebut. Dalam Al-Quran yufasiru ba'dahu ba'dan, Al-Quran menafsirkan ayat satu dengan ayat lain. Dengan metode ini, Al-Quran diupayakan berbicara sendiri atas dirinya, dan dalam tradisi hermeneutika, sebuah teks yang hadir itu kehadapan kita akan diupayakan terhindari dari intervensi subjektif. Kaitan dengan hal ini, menarik untuk kita meminjam teori Freud, Marx, dan Nietzsche yang dalam tradisi hermeneutika dijuluki dengan The Master of Prejudice. Menurut Freud, perasaan, tindakan, dan omongan serta tulisan seseorang tanpa disadari meski dikendalikan oleh kekuatan bawah sadarnya, subconscious. Dan isi bawah sadar yang paling dominan, kata Freud, adalah dorongan dari ilusi-ilusi libido. Jika asumsi Freud ini diterapkan dalam hermeneutika Al-Quran, maka fenomena yang segera muncul dalam bagaimana kita mesti memahami narasi Al-Quran yang bercorak sangat maskulin. Bagi umat Islam, tentu saja hal itu semata menyangkut masalah metodologi, bukannya substansi. Tetapi dengan pendekatan Freudian, secara menyolok ditemukan indikasi-indikasi pada posisi metodologi semata. Kalau saja Al-Quran bukan firman Allah yang suci, maka dengan mudah kita mengatakan hal itu sebagai refleksi keadaan bawah sadar pengarangnya. Tetapi karena Al-Quran adalah firman suci dari Allah yang terbebaskan dari kategori gender, maka pemihakan naratif Al-Quran pada kaum laki-laki amat boleh jadi mengungkapkan dimensi-dimensi Freudian masyarakat Arab kala itu. Jadi, pemihakan itu tidak semata metodologis, tapi juga substansial, karena yang disapa langsung oleh Al-Quran kala itu adalah masyarakat Arab yang didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan isyarat dan penggambaran Al-Quran mengenai berita-berita kenikmatan surgawi yang kaitannya dengan kenikmatan seksual dan sensual dalam figur bidadari dan wanita cantik. Mempertimbangkan peringatan Freud, maka dalam melakukan rekonstruksi makna atas sebuah teks, kita perlu hati-hati agar dorongan subjektif bawah sadar berupa nafsu libido
baik pada pihak pengarang atau pembaca tidak mengaburkan makna dan signifikansi yang dikandungnya. Di sini perlu dibedakan antara makna teks dan signifikansi konteks. Kemudian, dari teori Karl Marx, kita diajak untuk mewaspadai kesadaran pengarang dan pembaca yang mudah sekali dipengaruhi oleh status ekonomi dan politik seorang. Teks jenis apapun, termasuk teks keagamaan, tidak luput dari pengaruh ekonomi dan politik. Sebuah karya yang lahir dari seorang ulama yang hidup dalam lingkaran istana yang penuh fasilitas politik akan berbeda dengan karya yang muncul dari ulama yang hidup dalam tekanan politik. Dan dalam perkembangan literatur Islam, kita bisa melihat betapa pada abad pertengahan buku-buku tentang hukum Islam lebih banyak dan amat menonjol. Ini boleh jadi karena penguasa merasa perlu untuk mengendalikan perilaku politik dan ekonomi sebagai akibat perkembangan dunia Islam yang sangat mengesankan. Tetapi karena setiap kemegahan politik dan materi sangat cenderung memancing korupsi dan konflik, maka krisis moral yang terjadi di pusat kekuasaan telah melahirkan reaksi para ulama Puritan yang kemudian melahirkan karya-karya tulis dalam semangat sufisme dan oposisi. Demikianlah seterusnya. Maka ketika Islam berjumpa dengan kekuatan Arab, retorika dan teks-teks keislaman yang muncul juga tergeser dari arah pendahulunya. Jadi, dengan meminjam analisa Marxian dalam memahami dan menafsirkan teks, asumsi-asumsi kepentingan politis ekonomis akan sangat besar pengaruhnya, dan kita harus mampu secara kritis melakukan dekonstruksi dalam rangka memperoleh kebenaran objektif. Adapun dari Nietzsche yang dikenal dengan teorinya The Will, The Power, kita bisa belajar bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki dorongan untuk menguasai orang lain. Dengan begitu, kita perlu bersikap prejudis dalam memahami setiap teks, apalagi tidak jarang seorang pengarang untuk maksud-maksud tertentu menggunakan ungkapan yang dapat mempengaruhi dan menaklukkan pembacanya agar menaruh kekaguman pada pengarangnya. Apa yang menjadi peringatan ketiga tokoh tersebut sesungguhnya menjadi peringatan bagi kita untuk tetap melakukan jarak dalam memahami teks Al-Quran yang diwariskan oleh para ulama kepada kita. Sayang, sikap kewaspadaan ini belum melembaga dalam diri setiap orang ketika mereka berhadapan dengan warisan khazanah intelektual Islam. Bahkan cenderung menerima apa adanya tanpa ada kritik. Belum lagi dominasi yang hegemoni teks itu sendiri. Sehingga ketika seseorang berupaya merekonstruksi makna baru, serta-merta dituduh dan dituding sebagai pelaku bid'ah. Padahal pemahaman para ulama itu adalah sebuah refleksi dari situasi kultural dan sosial di mana ia hidup. Karena itu kebenarannya amat boleh jadi pada zamannya, tapi belum tentu benar pada masa kini. Di sini teori lingkaran hermeneutika Gadamer memperoleh relevansinya, di mana setiap teks selalu memerlukan penafsiran ulang dan rekonstruksi makna yang lebih aktual dan faktual. Dengan kata lain, pemahaman terhadap teks tidak hanya secara tekstual, tapi juga harus kontekstual. Apalagi sang pengarang dan hasil karya itu lahir dalam suasana zamannya dan kondisi kultural yang melingkupinya. Lalu, apakah dengan cara seperti ini akan melahirkan sebuah relativisme nihilisme? Karena sebuah pemahaman tidak lagi menjadi absolut, sehingga senantiasa mengalami pengulangan rekonstruksi makna. Dalam hal ini, teks dalam Al-Quran misalnya dapat kita lihat dari 3 perspektif, yaitu perspektif teologis, filsafat, linguistik, dan mistikal. Berlaku di mana dan kapan saja, sehingga dengan begitu yang namanya Al-Quran tidak mungkin bisa dirubah dan diterjemahkan. Begitu ia diterjemahkan dan ditafsirkan, maka ia bukan lagi Al-Quran. Namun dari sudut historis dan filsafat linguistik, begitu kalam Tuhan membumi dan
sekarang malah menjelma ke dalam teks, maka Al-Quran tidak bisa mengelak untuk diperlakukan sebagai objek kajian hermeneutik. Manusia tidak berjumpa langsung dengan Tuhan maupun malaikat Jibril, sebagaimana yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan hanya dalam bentuk teks dan tafsiran yang diantarkan kepada kita melalui mata rantai tradisi. Artinya, teks Al-Quran kemudian memiliki dua dimensi, sakral dan profan, absolut dan relatif, historis dan metahistoris. Secara prinsipil, tidak ada perbedaan antara hermeneutik dengan tafsir. Sebagai sebuah metode interpretasi, keduanya berupaya memahami teks untuk menemukan makna yang relevan. Karena itu sebuah teks lahir bukan dalam ruang dan hampa budaya. Hermeneutik berupaya menyingkap makna yang melingkup teks. Dalam tafsir, apa yang melingkup teks terrefleksi dalam sebab al-nuzul dan sabab al-wurud. Yang membedakan keduanya adalah dalam dasar teologis. Karena itu, penafsiran biasanya disejajarkan dengan praktik penafsiran, sedangkan hermeneutika menunjuk kepada suatu prinsip dan kriteria dari praktek tersebut. Dengan kata lain, hermeneutika adalah teori penafsiran. Di mana ada bitches. Now watch me dab. Di mana ada boys. Now watch me dab.